Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube video. Nah, pada video tugas kali ini, ya kalian gak salah denger, video tugas. Tapi nggak apa-apa. Pada video tugas kali ini, aku bakal ngejelasin sedikit tentang apa itu coronavirus, apa itu social distancing, dan aku bakal bagi tips untuk kalian biar kalian nggak merasa bosan di rumah, dan khususnya para pelajar. Nanti aku bakal ngasih tips and tricks bagaimana caranya mengelola tugas kalian setiap harinya agar kalian tidak merasa tugas numpuk banget pada saat social distancing ini. Sebelumnya aku mengajak kalian berdoa dulu agar Indonesia, negara kita, kembali pulih, bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa, bisa bersosial dengan teman-teman kalian, bisa pergi lagi ke sekolah, bisa lagi pergi ke kampus. Untuk kalian yang sudah bekerja, bisa bekerja juga, bisa kembali ke kantor, bertemu dengan teman-teman. Nah, jadi langsung saja mulai ke videonya. Pada awal video aku bakal ngejelasin apa itu coronavirus, social distancing, dan pada akhir video aku bakal bagi tips ke kalian tentang bagaimana agar kalian gak bosan di rumah, dan bagi para pelajar nih, biar kalian gak merasa bahwa tugas sekolah kalian itu menumpuk banget pada saat social distancing ini. Langsung saja ke penjelasan pertama. Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019. Nah, virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, dan orang lansia. Bahkan ibu hamil juga bisa terinfeksi oleh virus ini. Virus ini juga dapat berakibat fatal jika terinfeksi oleh ibu hamil, orang perokok, orang lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit komplikasi. Virus ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini menyebar cepat ke bagian wilayah Cina dan negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia. Hal ini membuat negara-negara sekitarnya memperlakukan sistem lockdown pada negaranya agar memperhambat penyebaran virus corona. Virus corona ini adalah virus yang menginfeksi bagian saluran pernapasan. Nah, infeksinya itu bisa berupa flu atau influenza biasa, bahkan yang paling berat adalah pneumonia. Gejala awal orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini atau virus corona ini berupa flu, demam, pilek. Nah, demamnya itu suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, dan sesak napas. Batuknya itu juga batuk yang kering dan tidak berdahak. Virus corona ini belum ada vaksinnya. Nah, maka dari itu pemerintah kita atau presiden kita Pak Joko Widodo memperlakukan sistem social distancing kepada seluruh instansi yang berlaku seperti sekolah, kantor, kampus, dan lain-lain. Sistem social distancing ini bertujuan untuk memperhambat penyebaran virus corona yang berada di Indonesia. Social distancing ini adalah suatu pembatasan tingkah laku atau interaksi kita terhadap sesama manusia. Nah, makanya pemerintah menganjurkan kita untuk berdiam diri di rumah saja, kecuali untuk urusan-urusan yang mendesak. Social distancing ini juga berdampak pada aktivitas kalian. Contohnya itu bekerja di rumah saja dan belajar di rumah saja untuk para pelajar. Cara yang dapat kalian lakukan agar memperhambat penyebaran virus corona atau menghindari dari virus corona itu berupa hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjungnya atau social distancing tadi. Yang kedua itu gunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga itu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air hangat. Nah, kalau kepepet banget baru kalian boleh pakai hand sanitizer. Yang keempat itu meningkatkan daya tahan tubuh kalian dengan cara makan makanan yang bergizi dan minum vitamin kalau perlu. Nah, yang kelima itu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kalian mencuci tangan. Selanjutnya, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung pada saat batuk dengan tisu atau dengan siku kalian bagian sini. Lalu hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam atau flu.
Nah, yang terakhir itu jaga kebersihan benda-benda yang sering kalian pegang seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Cara menghindari rasa bosan pada saat social distancing itu yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, berkomunikasi dengan teman-teman lewat telepon. Jangan karena kita social distancing terus kita memutuskan tali silaturahmi kita terhadap teman-teman. Nah, kita tetap bisa bersilaturahmi dengan mereka dengan menggunakan telepon atau via aplikasi online yang lainnya. Yang kedua, terapkan pola hidup sehat seperti olahraga di rumah. Yang ketiga, bermain game jika kalian menyenangi game. Yang keempat, menonton film dan YouTube. Yang kelima itu melukis jika kalian hobi melukis. Yang keenam itu membaca buku atau novel. Yang ketujuh itu kalian bercengkrama dengan keluarga. Yang kedelapan, menulis jika kalian hobi menulis. Yang kesembilan itu bermain musik jika kalian mempunyai hobi di bidang musik. Lalu selanjutnya itu memasak atau rumah, mendekatkan diri kepada Tuhan seperti membaca Al-Quran bagi umat muslim. Dan yang terakhir itu adalah membuat mind mapping. Nah, bagi kalian pelajar yang melakukan belajar di rumah saja pasti sering berpikiran bahwa lebih enak di sekolah, tidak banyak tugas. Sedangkan di rumah, guru itu sering mengasih tugas dan merasa bahwa tugas itu terlalu numpuk dikerjakan pada saat di rumah. Padahal sama aja loh. Kalau kalian di sekolah juga kan kalian dapat tugas juga. Nah, maka dari itu di sesi terakhir ini aku pengen ngasih tips and tricks bagaimana caranya kalian mengatur tugas-tugas apa saja yang dikerjakan terlebih dahulu agar tidak menyebabkan numpuknya tugas di pikiran. Nah, tips yang pertama itu bagi kalian para pelajar agar kalian tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Yang pertama itu kalian bisa list di catatan kalian tentang tugas-tugas apa saja yang dapat dikerjakan selama 1 minggu ini. Nah, yang kedua itu kerjakan tugas berdasarkan prioritas. Misalkan tugas A itu deadline-nya hari Senin, berarti kalian harus mengerjakan tugas yang hari Senin itu dulu, baru kalian kerjakan tugas yang deadline hari Selasa, Rabu, atau Kamis, atau seterusnya. Yang ketiga itu jangan menunda-nunda tugas. Jika kalian ada kesempatan untuk mengerjakan tugas, kalian kerjakan tugas itu biar nggak numpuk di kedepan hari, biar nggak numpuk di kemudian hari. Terus yang keempat itu siapkan cemilan atau minuman favorit kalian ketika mengerjakan tugas. Mood kalian naik dan kalian semangat mengerjakan tugasnya. Kalian merasa bosan di rumah, kalian juga bisa kok membuat mind mapping pada saat di rumah. Nah, ini aku kasih contoh mind mapping yang bisa kalian contoh atau ikutin selama kalian di rumah. Adalah suatu media untuk menggambarkan cita-cita kalian atau bahkan menggambarkan tentang jurusan-jurusan apa saja yang kalian gemari di sekolah lanjutan berikutnya. Alat yang kalian perlukan untuk membuat mind mapping ini, yang pertama itu kertas karton, yang kedua itu lem, yang ketiga itu gunting, yang keempat itu spidol warna-warni, dan kelima itu kertas warna-warni. Nah, buat semenarik mungkin agar kalian gemar melihatnya atau senang melihatnya. Nah, ini aku punya contoh mind mapping punya teman aku kayak gini. Nah, dia bercita-cita pengen punya kafe setelah lulus dari universitas. Nah, kalian juga bisa bikin nih kayak begini juga mengenai cita-cita kalian. Misalkan cita-cita kalian guru, dokter, atau yang lainnya. Terus jangan lupa juga kasih masuk orang-orang siapa saja yang menginspirasi kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Terus usaha-usaha apa saja yang dapat membantu atau melancarkan kalian mewujudkan cita-cita. Contohnya, misalkan kalian memiliki cita-cita sebagai guru. Siapa saja tuh orang yang menginspirasi kalian? Contohnya, kalian terinspirasi dari ibu kalian atau dari orang tua kalian. Di list juga tuh kenapa kalian terinspirasi dari mereka. Hal apa yang bikin kalian terinspirasi? Nah, jangan lupa juga sediain kolom hal-hal apa saja yang dapat mendukung cita-cita kalian itu. Contohnya, kalau kalian pengen jadi guru, yang pertama itu kalian harus belajar dengan maksimal. Yang kedua itu kalian berdoa dan seterusnya. Pokoknya setiap kalian lihat mind mapping yang kalian buat,
kalian menjadi semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Nah, nanti setelah kalian berhasil membuat mind mapping ini, kalian pajang tuh di kamar kalian. Jadi pada saat kalian mau tidur atau mau bangun, terus kalian melihat, oh ini target saya, ini tujuan saya. Jadi saya harus bersemangat dalam menjalani aktivitas-aktivitas. Nah, jangan lupa juga dibuat semenarik mungkin kayak begini ya, biar kalian nggak bosen ngelihatnya, terus biar kalian tambah semangat, dan untuk mengisi waktu luang kalian juga selama di rumah kalau bosen. Nah, segitu aja tips and tricks yang bisa aku kasih kepada kalian. Jangan lupa coba di rumah dan semangat social distancing-nya. Dan jangan lupa berdoa agar keadaan kayak gini bisa selesai, kita bisa ke kampus lagi, kita bisa ke sekolah lagi, ketemu teman-teman, main lagi bareng-bareng. Nah, udah segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.